Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku para pecinta channel Injil Habaket, saya ingin menerangkan satu hal kepada kita semuanya, di mana hal ini sangat penting saudara. Nah kita melihat bagaimana para mukalaf bebas bikin konten, bebas bikin judul, dan bebas bikin thumbnail. Mereka biasa-biasa aja Bapak Ibu. Bahkan mereka bergirang-girang, bersuka cita dengan thumbnail yang dia bikin, dengan judul yang mereka bikin, dengan narasi yang mereka bangun, dengan hinaan yang mereka sampaikan terhadap iman kekristenan. Olok-olokan mereka itu sangat luar biasa. Tanpa data, tanpa bukti. Ditambah lagi Bapak Ibu, mereka persis jelas sekali memfitnah iman kekristenan, memfitnah akan Alkitab. Ketika kita bertanya kepada teman-teman itu Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memberikan bukti terhadap apa yang mereka sampaikan itu. Jadi murni sekali mereka memfitnah, mengolok-ngolok, menghina, dan menertawakan iman kekristenan. Ketika kita sentil sedikit, kita senggol, kita bertanya, ada data jelas, ada faktanya, kita tidak memfitnah dan kita tidak mengarang, tidak menambahkan, dan kita juga tidak mengurangi. Mereka kebakaran jenggot dan berakhirlah di kantor polisi. Saudaraku para pecinta channel Ilham, hati-hatilah kita dalam berapologet. Ya, saya ingatkan, hati-hati dalam berapologet. Banyak sekali sekarang, banyak sekali korban penistaan agama yang berjatuhan dari pihak apologet saudara. Banyak sekali. Jadi saya selalu berharap dan mengajak teman-teman berhati-hati. Berhati-hati. Mereka bebas bikin thumbnail, bebas bikin judul, bebas membangun narasi. Tetapi mereka tidak mau kita yang mempertanyakan iman, kepercayaan, dan kitab mereka saudara. Kalau mereka mengolok, menghina, mencaci maki, memfitnah, itu sudah hal biasa karena dianggap itu adalah mereka lagi khotbah, mereka lagi ceramah, mereka lagi pidato, mereka lagi menyampaikan kebenaran. Itu yang dianggap. Nah, sementara ketika kita menanyakan apa yang mereka imani, dianggap satu penistaan. Saudaraku para pecinta channel Injil Habaket, saya teringat apa yang tertulis di dalam kitab Injil Matius 2022 tahun yang lalu. Yeshua HaMasiah sudah mengingatkan kita supaya kita selalu waspada, supaya kita selalu hati-hati, baik hati-hati dan waspada dalam melangkah, waspada dan hati-hati dalam kita menyampaikan sesuatu. Dalam hal ini adalah berapologet, hati-hati dalam berkata-kata, mempergunakan mulut, lidah, bibir kita Bapak Ibu. Harus hati-hati. Kenapa? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan dalam Injil Matius 10 ayat yang ke-16 sampai dengan seterusnya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita stop dulu di sini Bapak Ibu. Yeshua HaMasiah mengingatkan kita, coba kamu lihat, aku ini mengutus kamu seperti domba di tengah serigala. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita tinggal di bangsa dan negara yang sangat besar, di mana bangsa dan negara yang kita tinggal ini adalah mayoritas itu umat Islam. Nah, di mana di dalamnya sudah diatur undang-undang agama, sudah diatur hukum penistaan agama, di mana hukum penistaan agama ini sangat rentan. Hukum penistaan agama ini kena orang Kristen, para apologet saudara. Ketika kita mempertanyakan, bahkan kita tidak punya hak jawab di sini Bapak Ibu. Hak jawab kita juga dianggap penistaan. Sementara hinaan mereka terhadap iman kekristenan itu dianggap satu kebenaran yang mereka sampaikan. Tetapi jawaban kita dianggap
dianggap penistaan. Maka Yeshua HaMasiah mengingatkan kita. Yeshua berkata, kamu kuutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Bapak Ibu, kita di tengah bangsa dan negara ini, kita diutus di tengah-tengah mayoritas, dan kita diutus di tengah-tengah hukum penistaan agama. Salah kita berucap, salah kita menyampaikan, maka hukum penistaan agama itu akan menerkam kita, Bapak Ibu. Dia akan menerkam para apologet, para murtadin, dan para hamba Tuhan yang khususnya dalam berapologet. Bapak Ibu, sangat sedikit, bahkan hampir tidak pernah kita mendengar para gembala dan pendeta yang tersandung dengan hukum penistaan agama. Kenapa? Karena para gembala dan pendeta itu tidak berapologet. Mereka tidak mau tahu dan tidak mau urus terhadap orang-orang yang sudah membengkokkan iman kekristenan. Orang-orang yang sudah menghina iman kekristenan, para gembala dan pendeta itu tidak mau urus, Bapak Ibu. Nah, kamilah para murtadin dan para apologet di media sosial yang selalu meluruskan apa yang sudah mereka bengkokkan. Ya, kita meluruskan. Untuk apa kita luruskan? Supaya anak-anak Tuhan yang minim pengetahuan akan firman Tuhan, mereka bisa memahami, bisa mengerti, dan imannya itu bisa kokoh, dan mereka itu bisa berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Ya, bisa berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar, saudara, sehingga mereka tidak mudah terbawa arus, dan mereka, saudaraku, para pencinta sepak bola, tidak terombang-ambing. Nah, inilah tujuan kami para apologet dan saya sebagai murtadin menjawab dan meluruskan apa yang mereka bengkokkan, saudara. Nah, di sini saya menjaga etika, menjaga adab, menjaga budi pekerti agar tidak tergelincir di saat saya menyampaikan dan saya meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Dan saya selalu mengharapkan kepada teman-teman, menghimbau teman-teman supaya jangan main-main dengan para mukhalaf. Ya, ketika mereka ajak debat, itu mereka lagi memancing kita, saudara. Memancing kita, ya. Mereka masuk ke room kita atau kita masuk ke room mereka, lalu mereka memancing kita. Apa yang mereka pancing? Emosi, amarah. Nah, mereka memang tidak mempermasalahkan dan mereka tidak mempersoalkan terhadap apa yang kita sampaikan, tetapi ratusan orang, bahkan ribuan orang di belakang mereka lagi menunggu celah. Celah mana yang bisa mereka ambil? Lalu celah itulah diambil, dibawa dan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Disitulah kita kena, saudara. Maka hati-hati dan waspadalah selalu. Ya, hati-hati dan waspadalah selalu. Ingat akan firman Tuhan. Yeshua berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik. Ya, hendaklah kamu cerdik. Kenapa Yeshua mengatakan hendaklah kamu cerdik? Karena di bangsa dan negara kita ini, Bapak Ibu, sedikit-sedikit hukum penistaan agama, dan hukum penistaan agama itu hanya menimpa kita orang Kristen. Menimpa, khususnya menimpa para apologet dan para murtadin. Kita ini lagi diintai loh, Bapak Ibu. Kita lagi diintai oleh hukum penistaan agama. Maka harus cerdik. Harus cerdik. Ya, harus cerdik. Bukan berarti kita takut. Bukan berarti kita tidak boleh berapologet. Silahkan dan tidak dilarang dan malah dianjurkan, saudara, kita berapologet untuk meluruskan iman yang sudah mereka bengkokkan. Tetapi kita harus cerdik. Ketulusan sudah ada, tetapi kecerdikan itu harus kita bangun. Makanya sesama apologet tidak boleh saling menyerang, saling menghina, tetapi kita harus saling membangun, saling mengingatkan, saling membantu, tolong-menolong, bahkan kita saling mendoakan, saudara. Ya, kita harus saling mendoakan. Saya dan teman-teman Bapak Ibu selalu membangun hubungan baik. Mana yang kurang kita selalu teleponan, kita kuatkan, kita doakan, kita support. Ya, saling mensupport, saling mendoakan, saling menguatkan. Ini yang paling disenangi oleh Tuhan dan inilah dianjurkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tetapi waspadalah terhadap semua orang. Nah, ya, setelah kita dibilang harus cerdik,
kita juga disuruh waspada terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesahkan kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Elohim. Bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kita ini Bapak Ibu dianggap adalah penyesat. Dianggap kita ini adalah orang yang mengganggu mereka. Biasa saudara ya. Biasa itu. Nah, makanya kita harus waspada. Ada orang-orang di sekitar kita yang akan menyerahkan kita nantinya kepada mahkamah hukum, kepada pihak yang berwajib. Lalu kita didakwa dengan hukum penistaan agama. Maka sekali lagi di dalam Injil Matius 10 dikatakan, cerdiklah kamu. Ya, cerdik. Kenapa? Karena kamu kuutus seperti domba di tengah serigala. Tidak ada alat yang bisa kamu pakai untuk membela kamu. Semua orang nantinya akan menunjukkan kepada kamu dan mereka akan berkata kamu adalah benar hukum penistaan. Maka kita harus hati-hati dan selalu waspada. Baik saudaraku, para pencinta film bersama Yesus, kiranya video seperti ini bisa didengarkan semuanya. Lanjutkan video ini dan sharekan video ini sehingga banyak orang berpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kebarkan Bapak yang haleluya, amin, salam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu menonton doa dana terus membuat doa dan agar orang luar sana bisa mengarang lewat layanan. Terima kasih.